Tolong bahas Cardano bang. Oke. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Bagaimana akhir pekannya? Sekarang hari Minggu coy. Semoga kalian hari ini senang dan gembira ya. Jangan trading mulu, keluar main basket kayak main skateboard kayak ngeband kayak main bareng pacar kayak berenang gitu. Masa trading mulu sih ngeliatin chart mulu, emang gak capek ngeliatin chart mulu? Jangan kayak gua gitu, ngeliatin chart, meganginnya mouse aja ya kan. Sampai kalau gua ngeliat sela-sela jari gua tuh kayak ini kering amat ya, nggak pernah basah. Nggak pernah basah. Baca, kita akan bahas pergerakan Bitcoin nih ya. Kita update BTC itu bagaimana, dan kita akan melihat prospek dari Cardano itu hari ini bagaimana. Karena ada salah satu teman kita di link ID request untuk dibahas Cardano potensinya seperti apa hari ini. Sekarang kita bisa melihat BTC masih same old, masih berada pada level yang sama, tidak kemana-mana. Cuma ya kita masih melihat BTC berada di atas level supportnya. Nah, kalau di time frame kecil memang doi terkonsolidasi. Gue ingetin lagi ya, untuk daily time frame kita memiliki EMA 21 dan EMA 100. Oh enggak, ini EMA 50 coy maksudnya. Di Fibonacci 382 di harga 54.000 dan juga EMA 50 di harga 49.979. Nah, ini adalah support kuat dari BTC pada daily time frame. Apabila pada level saat ini tidak mendukung menahannya harga, maka candle akan mengarah ke level tersebut. Tapi kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H atau kalau kita lihat pada time frame 1 jam, nah potensinya memang BTC itu masih bermain di atas EMA 21 dan juga EMA 50 4H. Nah, berhubung sekarang kita melihat EMA 21 ini masih bereaksi menjadi level support, dan juga di sini ada support area di range harga 59.900 sampai dengan harga 59.100. Kita akan melihat BTC pada level saat ini masih terkonsolidasi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam, di sini kan kita bisa melihat bahwa ada potensi BTC memberikan sinyal hidden bullish divergence. Tinggal kita menunggu konfirmasinya aja nih. Apa konfirmasinya? Golden cross MACD time frame 1H. Agar hidden bullish divergence ini memvalidasi bahwa level support area range 59 sampai dengan 59 ribuan, sama-sama 59 ribuan sih sebenarnya. 59 ribu koma something gitu ya, 59 ribu pas. Ini memvalidasi level support kuat. Untuk meneruskan trennya ke harga berapa, potensinya adalah kita akan melihat yang paling dekat itu all time high-nya 64.895 ya. Di sini juga karena memang pada level tersebut ini ada level resisten, tapi ya easy peasy lah coy, kayak gini doang mbak. Kan kita target price-nya di 87576 berdasarkan harmony pattern, jadi ya kayak mana gitu kan, gampang banget ditembusnya coy. So jadi teman-teman wait for some times. Kalau teman-teman mau entry pun pasang jaring sekarang, at least pasang jaring di 59.900, atau mau berfokus kepada time frame 1H untuk melihat golden cross MACD nya juga nggak jadi masalah. Atau kalau teman-teman mau lihat time frame 15 pun berdasarkan polanya, kalau teman-teman melihat sini kan menggambar sebuah falling wedge. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat falling wedge tersebut, lihat mana garis trend line-nya. Dan kalau kita lihat di sini pada dasarnya BTC time frame 15 retesting pada level supportnya, karena di sini sempat kembali lagi menurun untuk retesting pada level support. Acuannya adalah kalau mau aman, biarkan dia validasi terlebih dahulu untuk breakout di harga Fibonacci 382 di harga 61.195 ya. Karena kan kalau kita tarik arrow dari sini ke sini dapatnya kan ini ya, dapatnya ini.
Target price-nya berarti bisa ke harga 62.800 atau 62.900. Nah, kalau kita lihat di sini kan pada time frame kecil bisa 5 menit, ya 15 menit juga kelihatan sih sebenarnya. Atau kita seperti ini juga nggak jadi masalah sih. Kalau teman-teman melihat ini breakout berarti ada potensi ke bawah sini 59-an. Cuma harus kita make sure dulu time frame 5 menit. Time frame 5 menit apakah ada hidden bear divergence. Kalau kita melihat ini sebagai rising wedge, sebenarnya nggak ada sih ya. Nggak ada hidden bear sama sekali di sini. Ya nggak ada hidden bear di sini. Time frame 5 menit juga ya, time frame 5 menit pun look good walaupun kita melihat ada potensi akan dead cross, tapi kan baru potensi aja di sini nih. So kita masih melihat BTC ini masih positif, belum ada hidden bear di sini. Jadi memang level tersebut di Fibonacci 176 harga 6800 ini cukup kuat untuk menahan retesting. Oke, untuk memvalidasi bahwa BTC retestnya selesai atau berhasil, maka ntar entry point teman-teman bisa di 382 Fibonacci di harga 61.100 ya. Gunakan ini aja coy, gunakan double line breakout. Double line breakout tuh bagaimana? Tarik dari sini, terus abis itu teman-teman tarik begini nih. Nah, karena di sini kan ada dua trend line, jadi ini namanya double line breakout. Di saat nanti breakout dari garis trend line warna putih ini di Fibonacci 382, teman-teman entry long atau buy. Untuk target price berikutnya yang paling dekat 62.800. Kalau gua sih mending hold position saja kalau udah nyampe 62.800, karena potensinya pasti akan tinggi banget gitu ya. Karena kan kalau kita lihat berdasarkan harmony pattern, cipher pattern, target price yang kita harapkan itu 87-an ya. 87 tuh di mana tuh? Nah, di sini 87.500. Atau kalau teman-teman melihat ini seperti ascending triangle, ini sebagai neckline-nya atau level resistennya, teman-teman bisa tarik seperti ini ya, terus taruh di level resisten seperti ini dengan target price itu 81.23. Kalau gue sih melihat harmony pattern di 87.576 ya. 87.576. Oh iya bener. Takutnya gue siwer. Nah, ini adalah BTC. Terus kita akan melihat Bitcoin dominance dulu. Apakah ada potensi Bitcoin dominance itu terkoreksi? Seperti analisa kita kemarin ya, BTCD ini berada pada level resisten dan juga saat ini memang lagi terkoreksi. Potensinya untuk saat ini memang belum meneruskan trennya ke bawah. Maka dari itu kita harus make sure pada level saat ini Bitcoin dominance itu harus terkonsolidasi atau terkoreksi. Kalaupun terkoreksi, maka koreksinya itu kemana? Teman-teman bisa melihat di sini kan Bitcoin dominance sempat berapa kali mencoba untuk testing tembus tuh nggak bisa. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali mencoba untuk testing dan breakout dari 46,5% itu nggak bisa. So time frame 1 jam ini memberikan sinyal bearish divergence, yang dimana potensinya itu akan terkoreksi. Mudah-mudahan hari Senin depan ya, atau kita lihat berdasarkan astrologi atau lunar calendar tanggal 20-an. Kenapa Bitcoin dominance berpotensi untuk koreksi? Karena kalau kita lihat berdasarkan MACD time frame 1 jam ini dead cross. Oke, berarti potensinya memang menurun. Menurunnya ke range berapa? Kita akan melihat Fibonacci berapa nih? Nah, ini kita setup dulu lagi ya, kita setup dulu dari bawah sini. Berarti harapannya adalah Fibonacci 0,5 atau 50% dari kenaikan keseluruhannya di sini nih. Nah, di sini nih gitu dia. Ini adalah 0,618 atau juga kita melihat 0,5 Fibonacci. Dan sekarang kita akan ke time frame 4 hanya dulu aja untuk membantu gua dalam menganalisa lebih cepat. Di sini teman-teman bisa melihat adanya rising wedge ya. Lalu kalau kita ukur berdasarkan penurunan lebar polanya, oh ya jangan lupa kita gambarkan sebuah trend line di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita taruh di ya pertama berarti pasti di sinilah ya. Pertama di sini mencoba untuk testing. Oke, ini berarti level supportnya ya. Nah, seperti inilah potensinya, berarti penurunan bisa mencapai ke 0,5 Fibonacci di harga lagi di 43,60%. Di saat
Bitcoin dominance koreksi seperti ini, maka potensinya ada alt season. Ya, mudah-mudahan masih sama ya berdasarkan analisa kita kemarin juga ya. Tanggal 20 itu alt season. Kalau kita lihat juga pada MACD time frame 4 pun ini berpotensi dead cross coy, karena memang di sini udah ada bearish divergence. Ini adalah Bitcoin dominance. Lalu kita akan lihat dulu Ethereum. Ethereum pada dasarnya kan masih testing di level berapa nih, berarti range 3734 sampai dengan 38.000 ya. 38.000, 3.800. Potensi kenaikannya masih sama ya berdasarkan analisa kita kemarin. Kalau teman-teman melihat Ethereum itu bullish, maka mayoritas altcoin pun berpotensi bullish. Karena apa? Karena memang acuan dari altcoin mayoritas itu kita bisa melihat berdasarkan Ethereum. Atau kalau teman-teman males analisa satu persatu altcoin, teman-teman bisa gunakan altcoin index. Ini adalah Ethereum, karena ada potensi Ethereum masih meneruskan trennya berdasarkan time frame 1 jam. Di sini ada hidden bullish divergence pada time frame 1 jam ya. Nah, terus MACD pun sudah golden cross, tinggal kita memvalidasinya itu melihat dari price action-nya meneruskan tren ke harga yang lebih tinggi. Jadi teman-teman yang sudah masuk kemarin di mana ya, gua kemarin menyarankan Ethereum, teman-teman bisa cek lah ya Ethereum kemarin gua menyarankan di mana masuk, berarti kan udah cuan ya di sini kalau nggak salah ya, time frame 4 ya. Alhamdulillah, tinggal teman-teman atur aja stop lossnya bagaimana. Nah, sekarang kita akan bahas Cardano. Mana Cardano? Oke. Ada, kalau kita lihat dari news website-nya belum ada update di sini ya. Terakhir itu tanggal 28 September. Jadi teman-teman yang memang investing di Cardano, teman-teman harus sering-sering cek ya websitenya, apakah ada news, apakah ada update dari Cardano. Kalau sekarang memang belum ada update, newsnya juga belum ada update. Terus kalau kita lihat berdasarkan, coba kita lihat berdasarkan roadmapnya dulu ya. Roadmapnya sendiri apakah ada update lagi? Kalau kita lihat memang belum ada update lagi. Nah, ini juga lama banget ya ini videonya. So, untuk saat ini di website memang belum ada update dari developer. Terus kita lihat dari Cardano update di sini ya. Nah, ini yesterday report, ini enggak ada metadata schedule update. Kalau kita lihat di coin market calendar, di sini apakah ada event dalam waktu dekat. Nah, di sini adanya tanggal 12 November Agree-D 2021 Convention. Kita akan cek dulu Agree-D, apakah nanti ini ada pembelian tiket atau yang bisa bertransaksi menggunakan. Oh, gratis coy, free registration open, register now. So, kalau gua pribadi sih tidak melihat akan ada potensi kenaikan harga ya. Cuma mudah-mudahan kalaupun memang ada potensi kenaikan harga, berarti pada event tersebut ada transaksi juga yang menggunakan cryptocurrency gitu. Nah, kalau untuk performa Cardano sendiri pada saat ini basically kalau kita lihat berdasarkan daily time frame, di sini kita memiliki level support ya. Ini adalah level support EMA 100 yang memang dimana EMA 100 ada psychological support dari Cardano. Kalau kita lihat berdasarkan historical data di sini ya, terakhir kali itu testing dan berhasil reversal pada EMA 100 itu di bulan Desember 2020, terakhir testing di EMA 100. Nah, kalau kita lihat similarity dari Cardano, jika kita melihat berdasarkan chart patternnya, pada bulan Mei kemarin Cardano itu sempat breakout dari EMA 100, lalu kembali lagi testing pada EMA 100-nya, kembali lagi all time high. Nah, di sini kita pun melihat hal yang sama, tapi di bulan yang berbeda aja. Di saat ini kita ketemunya bulan Juli, ini kita ketemunya bulan September. September itu mencoba testing dan kembali lagi breakout dari EMA 100, retesting pada EMA 100 pada bulan Desember,
lalu kembali lagi bullish. Jika pada level saat ini Cardano itu bisa kembali lagi reversal dari image 100, maka potensinya huge rally juga coy. Berapa kali ya kita melihat Cardano itu testing di image 100 lalu huge rally. Ini satu, ini bulan Mei. Lalu kita lihat juga ini dua, lalu huge rally nih. Terus yang di sini kita harapkan Cardano setelah testing di image 100 bisa kembali lagi bullish. Nah, teman-teman kalaupun mau entry sekarang, teman-teman bisa melihat pada time frame 4H atau pada time frame 1 jam. At least teman-teman melihat berdasarkan chart pattern dan potensinya. Kalau kita lihat pada time frame 4H, di sini memang MACD dan RSI tidak ada tanpa kejenuhan karena berada di median atau tengah-tengah rasio atau level dari RSI 70 dan 30. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame 1 jam, time frame 1 jam di sini berpotensi untuk memberikan sinyal hidden bullish divergence karena baru reversal dari sini ya. Reversal dari level supportnya, lalu di sini berpotensi untuk memberikan sinyal hidden bullish divergence. So ini adalah kesempatan untuk teman-teman untuk taking actions. Apa acuannya? MACD Golden Cross. Setelah itu kita akan melihat berdasarkan chart pattern. Kalau teman-teman ragu untuk taking risk sekarang, berarti teman-teman bisa melihat kehapus coy. Bisa dilihat nih ya penan di sini, karena kalau kita ukur berdasarkan penan di sini ada entry point atau level resistance yang perlu ditembus oleh Cardano, Fibonacci 0618 di harga 2,2 atau Fibonacci 0786 di harga 2,3 dolar. Dengan potensi kenaikan kita akan melihat Fibonacci 786 dan harga 2,8 dolar. Kalau kita melihat berdasarkan harmony pattern, berhubung ini kan level koreksi ya, dan kalau gua ukur berdasarkan rasio Fibonacci pun ini masuk ke bad atau godly. Di sini Fibonacci 706 masuk ke Fibonacci 786 dikit. Terus kalau kita lihat di sini berarti potensi terdekat adalah Fibonacci 786 berdasarkan godly atau bad. Kalaupun ke bad berarti teman-teman acuannya adalah 786 dan 886 nih sebagai rasio Fibonacci target price berikutnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan chart pattern berarti target price-nya sesuai dong dengan harmony pattern. Ya, ini berarti entry point teman-teman untuk Cardano ya. Untuk long term-nya sendiri gua belum melihat acuannya. Cuma teman-teman bisa melihat berdasarkan rasio-rasio Fibonacci ya guys, biar teman-teman tuh nggak bingung kira-kira level resistance-nya itu berapa dan di mana aja. Kalau di sini terakhir tarik Fibonacci dari sini sampai ke bawah sindang itu kita mendapatkan rasio Fibonacci 114 kan, target price reversalnya atau tertahannya atau koreksinya lah gitu maksud gua. Ribet banget ya. Nah, lalu teman-teman bisa menjadikan 1618 itu sebagai acuan berikutnya. Mana 1618? Nih target price berikutnya. Kenapa 1618? Kalau kita lihat menggunakan Fibonacci tarik dari atas ini sampai level koreksinya, maka kita akan juga mendapatkan rasio Fibonacci cluster 1272. Acuannya teman-teman bisa menggunakan inilah 1272, 141, 1618. Nah, ini nih cuannya. Target price berikutnya. Berarti kalau kita ukur dari sini potensinya berapa? 100% lah, lumayan. Ya, gunakan kesempatannya ya teman-teman, lihat berdasarkan bullish pennant atau ini teman-teman mau melihat sebagai symmetrical triangle juga boleh ya. Perhatikan berarti level entry ini. Hati-hati juga ya, karena setiap skenario itu bisa terjadi. Jika ada apa-apa dengan Cardano, so kita akan melihat level support terdekat Fibonacci 0618 di harga 1,9 ya. Ya, thank you banget buat Mas Rudi yang sudah request Cardano dan juga udah beliin Om Hel kopi. I really appreciate it. So ya, buat teman-teman yang mau dibantu analisakan juga altcoin dan mungkin ada forex atau juga saham yang mau dibantu analisakan, bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Teman-teman ya, makasih banyak yang sudah komen bahas koin Refine ya. Coba ntar kita lihat dulu ya.
punya 33 koin, lumayan di harga support. Moga TH, amin. Mudah-mudahan Mas Nur Hamsyah penjelasannya enak, gampang dimengerti. Thanks Bang Wontu. Itu banyak Bang Wontu, maksudnya gimana sih? Thank you juga Mas Nathan, mantep Om. Ini mah nyokap gue coy. Thanks infonya ya Mas Ivan. Cardano Bang, Cardano ini udah ya, ATT dan Ignis. Oke, kita akan cek ATT dan Ignis. ATT bahaya coy, mending Ignis ketahuan. Doge Bang Hel, ya kita akan bahas Doge sama Shiba kalau gitu nanti ya. Marutnya kecil, apa tuh marutnya kecil? XRP Om, XRP kita akan bahas lagi nanti bareng sama XLM ya Mas Benny. Ya, buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya, ikutin step by stepnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini agar YouTube kita ini berkembang dengan pesat. Untuk teman-teman yang mau beli Bitcoin di Binance, dapatkan diskon 10% menggunakan link referral di bawah ini. Buat teman-teman yang main future, mau belajar juga main future dan mendapatkan virtual USDT yang teman-teman bisa gunakan untuk latihan, gunakan link di bawah ini. Ini adalah link referral Bingbond, dapatkan 100k VST. VST ini virtual USDT, jadi teman-teman bisa latihan tanpa harus deposit. Ini tanpa resiko ya guys. Oke, kalau gitu thank you very much for watching. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya teman. I'll see you guys on the next video. Peace out.